Orang berakal pasti jawabannya adalah capek bahagia. Pertanyaannya, bahagia itu apa sih dan di mana tempatnya? Karena orang bahagia itu ada dua. Ada dia bahagia di dunia, ada nanti dia bahagia di akhirat. Ada. Dan yang beruntung adalah bahagia di dunia dan akhirat, itu beruntung. Sekarang ayo kita pilih. Mau bahagia di dunia saja, itu pun juga harus capeknya luar biasa. Karena Gusti Allah begitu. Gusti Allah menciptakan kita capek, dan untuk bisa bahagia harus ekstra capek. Makanya ada sebuah syair yang mengatakan fa'in fansab, bercapek-capeklah kamu, fa'inna ladzidal 'aishi fin nasabi. Karena sesungguhnya nikmatnya hidup itu ada dalam capek. Pekerja keras sukses, wajar. Pengangguran enggak. Orang yang kreatif sukses, wajar. Pengangguran yang enggak kreatif hanya cuma tidur, enggak. Sebetulnya bukan itu semuanya, karena ada kerja keras. Sehingga ada pepatah mengatakan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ya intinya begitu. Ini sudah kehendak Allah bahwa yang pengen bahagia dia capek dan harus ekstra capeknya gitu. Tapi bahagia tadi itu ingat, ada hanya di dunia saja, ada bahagia di akhirat, ada bahagia dunia akhirat. Walaupun sebetulnya yang kedua dan yang ketiga itu satu. Artinya bisa dikatakan sama. Makanya ada yang mengatakan ada tiga macamnya, modelnya. Bahagia di dunia tanpa akhirat, bahagia di akhirat saja, atau bahagia di dunia akhirat. Tapi kalau kita lihat faktanya, 2 dan 3 itu mirip-mirip atau bisa dikategorikan satu kategori saja. Baik. Kalau ditanya mana pilihan kita, pasti jawabannya yang kedua. Nggak akan mungkin ada orang jawab yang pertama. Nggak mungkin. Pasti jawabannya yang kedua. Nah, yang kedua ini begini. Syaratnya tidak hanya capek dan tidak hanya ekstra capek. Ada syarat lain untuk bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada syarat lain, bukan hanya itu. Dan ini yang ingin kita bahas, para jamaah semuanya, para bapak, para ibu. Dalam majelis ini kita akan membahas cara terbaik agar kita bahagia di dunia akhirat itu gimana. Kami ingin sebutkan model orang. Ada model orang begini. Dia senang sesaat, tapi tidak ada penderitaan setelahnya, nggak ada. Ada orang dia senang sesaat, tapi dia menderita yang panjang. Ada yang ketiga. Dia terkadang tidak senang, tapi dia bahagia selama-lamanya. Itu gambaran tadi sama. Maka mending yang mana? Mending senang sesaat, nggak dapat apa-apa. Ya udah bahagia dia segitu aja. Atau mending senang sesaat, tapi menderitanya selama-lamanya. Naudzubillah. Yang terakhir, walaupun harus capek menderita, nggak senang, tapi bahagia selama-lamanya. Kalau harus memilih normalnya, orang pasti milih yang ketiga. Orang pertama itu siapa? Dia senang sesaat tapi nggak dapat apa-apa. Maksudnya nggak dapat kebahagiaan, nggak dapat penderitaan setelahnya. Itu gambaran orang-orang yang dia menghabiskan hidupnya hanya untuk menikmati kesenangan dunia yang mubah-mubah saja, bukan yang haram. Sekali lagi, gambaran untuk orang yang dia menikmati kehidupan dunia ini dengan yang enak-enak, nikmat-nikmat, tapi bukan yang haram. Dia habiskan waktunya untuk senang-senang terus. Apapun dia lakukan, yang penting dia senang-senang, tapi di akhirat dia nol, nggak dapat apa-apa. Siapa itu? Itulah orang yang menghabiskan waktunya, hidupnya untuk senang-senang dengan sesuatu yang mubah. Nanti dijelaskan. Yang kedua, dialah orang yang menghabiskan waktunya untuk senang-senang,
dengan sesuatu yang haram, senangnya sesaat, penderitaannya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, kelihatannya tidak senang. Bahkan kelihatannya kok hidupnya begitu-begitu aja. Tapi dia habiskan waktunya memang untuk fokus. Nah ini, fokus apa itu? Fokus taat kepada Allah. Kelihatannya nggak senang pun, pada akhirnya dia akan bahagia selama-lamanya. Maka dari itu, apa sih solusi atau cara terbaik untuk kita bisa dapat bahagia di dunia, bahagia di akhirat itu? Solusi terbaiknya adalah agama. Jawabannya adalah agama. Karena definisi agama itu, pengertian agama itu adalah wad'un ilahi, peraturan yang Allah buat, sa'iqun lidzawil uqulis salimati, yang membawa orang-orang yang berakal sehat, bikhtiyarihimil mahmud, dengan atas dasar pilihan baik mereka, ila sa'adatid darain, kepada kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Ini kuncinya. Salah besar jika seandainya ada di antara kita yang berpendapat atau berpikir bahwa yang namanya agama itu hanya untuk kesenangan di akhirat nanti, itu salah besar. Salah besar kalau ada di antara kita, masih ada di antara kita yang berpikir bahwa selama ikut agama maka dunianya mesti tidak bahagia, walaupun mungkin akhiratnya bahagia. Itu salah besar. Salah besar kalau ada di antara kita yang menganggap agama itu menghalangi kesenangan dan kebahagiaan di dunia. Salah. Buang pikiran itu. Karena agama itu justru sebelum kita merasakan bahagia di akhirat nanti, kita akan merasakan bahagia di dunia. Catatannya, asal syaratnya adalah kita betul-betul taat, tunduk, patuh pada agama. Bukan setengah-setengah. Yang cocok dengan hawa nafsu diambil, yang nggak cocok dibuang. Yang begini nggak akan dapat bahagia. Yang begini tidak akan dapat yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya, nggak akan. Pilihan kita cuma itu. Indah Pak Bu. Kalau seandainya kita benar-benar mampu menjalankan agama secara total, fokus taat kepada Allah, jaminannya Allah beri kita kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Sudah pasti itu. Cuman memang pertanyaannya, kebanyakan di antara kita itu yakin atau tidak. Kebanyakan di antara kita tidak yakin. Atau keyakinannya yang lemah. Sering mengandalkan otaknya, pikirannya, kemudian atau sebagian bahkan salah dalam memahami, karena doktrin-doktrin yang berkeliaran itu, syubhat-syubhat yang berkeliaran, sehingga menganggap agama itu menghalangi kebahagiaanku. Na'udzubillah.